Bahas lebih dalam soal kasus tewasnya Brigadir Esko bersama dengan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Selamat petang, Pak Anton. Selamat petang. Pak Anton, menurut Anda ini sudah ditetapkan istrinya yang juga merupakan anggota Polri juga menjadi tersangka. Tapi mengapa polisi hingga saat ini belum mengungkap apa sebenarnya motif dari kasus ini? Ya, justru seharusnya di dalam hal ini Polri bisa lebih transparan karena ya kalau untuk motif dalam keluarga kan kalau tidak ada keterangan yang jelas ini sangat sulit, dan setiap pembunuhan itu kan ya harus ada motifnya. Ya, kemungkinan kalau menurut kita kalau motif dalam keluarga itu ya sebagaimana yang pernah terjadi, bisa motif masalah kurang transparansinya keuangan, kemudian juga bisa juga masalah will dan pill. Nah, karena masalah-masalahnya itu pasti sangat-sangat urgent sehingga sampai mengakibatkan terbunuh. Kemudian juga di dalam hal ini kan wanita. Kalau wanita, saya sepakat ini kemungkinan besar ada kerjasama dengan pihak lain, karena tidak mungkin ya dieksekusi sendiri, kecuali mungkin ya ditembak ya gitu. Kalau ditembak ya sudah selesai. Dan ini pun juga yang agak heran ini, kalau tidak salah jarak waktu antara hilang dengan ditemukannya itu agak lama ya. Betul, agak lama. Tanggal 13 baru ditemukan tanggal 24. Ini hampir 11 hari. Nah, kemana yang 11 hari ini? Ini perlu penelitian yang lebih dalam. Apalagi sekarang dari pihak Bribtu Rizka itu sendiri ya mengatakan keberatan akan dijadikannya sebagai tersangka. Memang jadi menurut Anda, Pak Anton, ada keterlibatan dari pihak lain, tidak ada tersangka tunggal yang sudah ditetapkan oleh polisi, yaitu istrinya sendiri. Karena kalau kita lihat korban ini sendiri kan sebenarnya adalah seorang polisi yang bertugas sebagai intel begitu, yang kita tahu bahwa memiliki keterampilan sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa dikatakan apakah mungkin ini pelaku bertindak dengan bantuan orang lain seperti yang Anda sampaikan tadi? Ya, itu seandainya tersangkanya itu adalah istrinya gitu kan. Tapi kan ini juga belum jelas apakah betul tersangkanya ini istrinya atau tidak. Nah, karena adanya keberatan-keberatan dan masalah apakah dia punya keahlian atau tidak, dalam kondisi yang lengah ya tetap saja bisa terjadi sehebat apapun juga. Jadi ya walaupun memang kita ahli bela diri saja, tapi dalam titik yang lemah kita bisa saja, apalagi sampai dikeroyok oleh beberapa orang. Ini kan sangat memungkinkan. Ini yang kemungkinan-kemungkinan analisa-analisa yang bisa kita sampaikan. Jadi seandainya memang betul itu istrinya sebagai tersangka, otomatis pasti dilakukan oleh beberapa orang. Dan karena motifnya lebih ya, kepada sangat riskan kalau ya Pak Anton, motifnya lebih kepada arah, maaf saya potong, motifnya lebih kepada memang urusan keluarga, karena ini urusan lebih kepada urusan personal gitu, karena ini suami dan istri, atau Anda melihat ada motif lain? Kita belum bisa memastikan secara tajam ya, karena kita kekurangan daripada saksi-saksi. Ya makanya paling juga melihat dari jurisprudensi yang pernah ada. Kalau masalah rumah tangga itu tidak jauh dari sampai terjadinya satu eksekusi itu tidak jauh dari masalah satu keuangan, kedua masalah adanya pihak ketiga, pill atau will. Nah, kemungkinan di sini adanya will wanita lain, tapi ini kan tidak diungkapkan siapa wanita lainnya. Sampai-sampai seorang istri begitu emosi seandainya tersangkanya yang bersangkutan ingin menghabisi, tentu ada masalah yang sangat urgent yang tidak bisa dimaafkan. Ini. Gitu. Oke, kemudian dari sejumlah informasi yang sudah disampaikan ke publik, yang pertama sang pelaku yaitu istrinya sendiri ternyata tidak melaporkan kepada pihak desa bahwa suaminya hilang. Kemudian lokasi jenazah ditemukan ini berada di dekat dengan rumah pelaku atau rumah korban. Apa yang bisa Anda baca dari informasi ini? Ya itu mungkin salah satu indikator kenapa
Polres, pihak penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan juga mungkin adanya kesaksian-kesaksian yang lain yang memang sampai saat ini belum bisa diungkapkan. Ini kan masih dirahasiakan atau masih belum diadakan press release dari pihak kepolisian itu sendiri. Memang itu salah satu kejanggalan, kok hanya 50 meter gitu kan. Makanya di mana selama ini yang bersangkutan. Dan ketika ditemukan juga kan ada tali yang seolah-olah ya ingin mengelabui seolah-olah itu sedang bunuh diri. Ini pun juga ya perlu sekali lagi biar masyarakat tidak bertanya-tanya apa salahnya tim Polri menyampaikan press release mulai dari motif, saksi-saksi, tersangka dan lain-lain. Toh Jadi- ini sudah terbuka daripada sekarang masyarakat malah bertanya-tanya, ini kurang transparansi daripada pihak Polri. Jadi menurut Anda mendorong pihak Polri agar segera mengungkap ya motifnya apa dan juga sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa ya? Betul sekali, karena ketika dijadikan tersangka kan langsung ini tidak dijadikan saksi dulu, pasti pihak Polri sudah punya keyakinan yang sangat penuh bahwa yang bersangkutanlah pelakunya. Oke. Tapi seandainya masih kira-kira seperti kasus Subang, kan justru tersangkanya itu suaminya dijadikan saksi dulu di dalam pemeriksaan. Tetapi ini langsung saja dijadikan tersangka, bahkan sekarang sudah ditahan. Ini mengindikasikan sudah ada bukti yang sangat kuat, baik saksi, barang bukti maupun motif-motif daripada pembunuhan ini sendiri. Hanya tinggal press release saja. Nah itu yang masih kita nantikan ya. Atau juga ada kemungkinan juga kenapa belum diumumkan, ada tersangka lain yang belum tertangkap. Itu kemungkinan. Karena ya tidak menutup kemungkinan bukan sendiri gitu. Oke, ini yang masih kita nantikan press release-nya apa. Tapi menurut Anda sendiri apakah faktor korban yang juga merupakan anggota Polri ini jadi salah satu pertimbangan kenapa akhirnya Polri ataupun pihak penyidik ini berhati-hati dalam mengungkap motif dari kasus ini? Saya kira dengan contoh kasus Sambo itu sangat terbuka sekali. Karena ketika polisi melakukan satu tindak pidana, maka yang berlaku adalah selain hukum internal yaitu disiplin dan etik, juga berlaku hukum sipil yaitu hukum pidana. Nah, kalau pembunuhan ini kan lebih menyangkut kepada ranah hukum sipil, hukum pidana. Jadi ya harus ya diungkap secara transparan sehingga bisa lebih jelas. Oke, sekali lagi yang saya tanyakan ke Pak Anton, jadi kenapa akhirnya Polda NTB ini masih belum juga mengungkap motif dari kasus ini? Atau juga mungkin ya masih ragu-ragu kalau menurut saya, makanya ada komplain dari pihak pengacara tersangka. Tapi kalau ragu-ragu, kenapa harus ditahan? Ini juga jadi sebetulnya tinggal keberanian saja. Kenapa ini tidak diungkapkan press release-nya dengan jelas, sehingga bahkan ini kan sekarang sudah termasuk kasus yang ranah perhatian publik gitu kan. Betul. Justru terhadap kasus-kasus yang perhatian publik itu Polri harus responsif memberikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak membingungkan masyarakat. Baik, kita nantikan bersama ya seperti apa Polda NTB menguak motif dari kasus pembunuhan ini. Terima kasih Pak Anton Carlian atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.